Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Rahmania Sabani, NIM 878238164, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Banyak yang mengira filsafat itu rumit dan jauh dari keseharian. Padahal filsafat ilmu adalah pondasi utama yang menopang keberadaan ilmu pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan hanya akan menjadi kegiatan mengajar tanpa arah, tujuan, dan dasar keilmuan yang jelas. Mari kita bahas lebih dalam mengenai hubungan keduanya. Yang pertama, hubungan timbal balik. Kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga mutu dan landasan dasar. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan itu benar-benar sah sebagai sebuah ilmu, memiliki struktur yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Filsafat mengawasi agar teori-teori pendidikan yang kita gunakan tidak sekedar pendapat sembarangan, tetapi berdasar pada prinsip yang kuat. Selain itu, filsafat ilmu yang menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam pendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga membentuk karakter dan moral yang baik. Sebaliknya, pendidikan juga punya peran besar memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat di mana gagasan-gagasan filsafat itu diterapkan, diuji kebenarannya, dan dikembangkan melalui praktik pendidikan. Nilai-nilai dan pemikiran filsafat diturunkan ke masyarakat luas, sehingga filsafat ilmu tetap hidup, relevan, dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi, hubungan keduanya itu timbal balik. Filsafat memperkuat dasar pendidikan, dan pendidikan mewujudkan gagasan filsafat menjadi kenyataan. Yang kedua, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Dalam membedah persoalan pendidikan, hal ini dikarenakan filsafat ilmu memiliki 3 landasan utama yang berfungsi sebagai alat bedah yang tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, kita bahas ontologi. Ontologi adalah landasan yang bertanya, apa hakikat pendidikan? Ini membantu kita memahami apa itu peserta didik, apa itu ilmu, dan apa tujuan hakiki pendidikan. Kita jadi paham bahwa anak bukan wadah kosong yang tinggal diisi, melainkan subjek yang punya potensi dan martabat. Dan yang kedua, kita bahas epistemologi. Bagaimana cara kita mendapatkan dan menyampaikan ilmu? Ini mengatur metode pembelajaran, cara berpikir, dan cara siswa menyerap pengetahuan agar benar, tepat, dan ilmiah. Dan yang ketiga, kita bahas aksiologi. Untuk apa ilmu itu digunakan? Ini mengarahkan agar ilmu pendidikan digunakan untuk hal yang bermanfaat, baik, dan bernilai positif bagi kehidupan manusia. Dari ketiga hal ini, setiap masalah di dunia pendidikan bisa dibedah sampai ke akarnya, dicari solusinya secara mendalam, dan tidak hanya dilihat dari permukaannya saja. Bagian ketiga, contoh konkret penerapan. Ketiga, mari kita lihat contoh nyata penerapannya dalam dunia pendidikan kita sekarang. Contoh yang paling jelas adalah penerapan kurikulum merdeka. Kalau kita tinjau pakai kacamata filsafat. 1. Secara ontologi, kurikulum ini mengakui bahwa setiap anak itu unik, berbeda bakat dan minatnya, sehingga pembelajaran diarahkan sesuai potensi masing-masing. Kedua, epistemologi. Metodenya berubah dari sekadar guru ceramah menjadi pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek. Ini sesuai pandangan filsafat bahwa ilmu itu didapat lewat pengalaman dan penemuan. Dan secara aksiologi, tujuannya bukan hanya nilai ujian, tapi membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berwawasan luas. Contoh lain ada di proses pembelajaran sehari-hari. Saat guru mengajarkan kejujuran, kedisiplinan, dan sopan santun sambil mengajarkan materi pembelajaran, itu adalah penerapan nilai aksiologi. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer nilai kebaikan. Dan sebagai simpulan, filsafat ilmu adalah pondasi kokoh yang menjamin ilmu pendidikan tetap menjadi ilmu yang sah, bernilai,
dan bermanfaat. Tanpa filsafat, pendidikan ibarat bangunan tanpa pondasi, mudah goyah dan kehilangan arah. Sebagai calon pendidik, memahami filsafat ilmu sangat penting agar kita tidak hanya mengajar, tapi paham apa, bagaimana, dan untuk apa kita mengajar demi kemajuan peserta didik. Sekian presentasi singkat dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.